kelas 3. Hari ini 6 Oktober 2020 Sua kembali bersama Ibu Yana dalam materi Akidah Akhlak, masih dalam pelajaran jarak jauh ataupun daring. Masih pada topik minggu yang lalu mengenai iman kepada malaikat Allah. Sekarang masuklah kita kepada sesi yang berikutnya, yaitu hikmah iman kepada malaikat Allah. Anakku dan bunda sekalian yang berada di rumah, materi iman kepada malaikat Allah, khususnya hikmah beriman kepada malaikat Allah, bisa dilihat pada buku paket Akidah Akhlak seperti ini di halaman 32. Adapun hikmah dari beriman kepada malaikat ciptaan Allah tentunya banyak sekali. Paling tidak ada 5 poin terpenting, dan kita akan bahas satu persatu. Hal pertama adalah dengan mengimani, yakin kepada malaikat ciptaan Allah akan menambah rasa keyakinan akan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk selain manusia, yaitu malaikat yang senantiasa tunduk dan patuh pada kehendak Allah, tidak terkecuali. Dalam keadaan suka ataupun tidak, malaikat senantiasa tunduk akan kekuasaan Allah. Kita tidak bisa melihat keberadaan malaikat karena sebagai manusia biasa, tetapi kita dapat mengimani dengan adanya malaikat. Kita akan semakin rajin beribadah. Karena apa? Ada malaikat yang bertugas mencatat segala amal kebaikan maupun keburukan. Hikmah yang kedua adalah selalu melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa? Ada rasa kita ada yang mengawasi, yaitu makhluk Allah yang bernama malaikat, yang akan mencatat segala perbuatan, entah baik apapun buruk. Dan yang ketiga adalah senantiasa selalu terdorong untuk berbuat baik, termotivasi otomatis. Oh, ada malaikat yang mengawasi segala gerak-gerik tindak tanduk kita. Jadi kita akan senantiasa bersemangat. Oh, tidak sia-sia kita hari ini beramal, membantu teman yang kesulitan, membantu mama di kegiatan di rumah. Tidak hanya mama yang capek beres-beres rumah, tapi kita juga membantu. Dalam Islam sekecil apapun perbuatan baik akan dicatat. Yang keempat, beriman kepada malaikat ciptaan Allah senantiasa membuat kita menjaga lisan, tutur kata kita, agar tidak sembrono, tidak sembarangan berbicara yang sekiranya khawatirnya menyakiti perasaan orang lain. Karena memang sebagaimana kita ketahui, banyak orang sakit hati karena mulut, dan kalau sudah hati yang sakit akan sulit untuk diobati. Dan puncaknya adalah dengan mengimani adanya malaikat Allah, kita akan takut untuk berbuat maksiat. Karena apa? Senantiasa ada yang mengawasi tindak tanduk kita. Ketika kita akan melangkah, kita pikirkan apakah langkah kaki kita tersebut untuk menuju tempat maksiat atau tempat kebaikan. Minimal dengan adanya rasa iman di hati terhadap malaikat Allah, kita tahu ada yang mencatat perbuatan baik dan buruk. Kita akan teredam bila kita tergoda untuk berbuat maksiat. Mata kita akan kita sortir, tidak lagi melihat sesuatu yang membuat buruk, menonton hal yang tidak baik, melainkan kita sibukkan dengan membaca kalam ilahi. Telinga dipergunakan dengan semaksimal mungkin mendengar yang baik-baik, tidak mau mendengarkan gunjingan orang lain terhadap temannya, atau sibuk mendengarkan umpatan kata-kata makian yang kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tangan tidak lagi berbuat maksiat, mengambil barang yang bukan semestinya. Nah, itu beberapa hikmah dari keimanan terhadap malaikat ciptaan Allah. Mari anak-anakku, melalui materi yang sudah kita bahas 2 kali pertemuan, iman kepada malaikat Allah, kita mulailah memperbaiki kehidupan kita
untuk lebih senantiasa berhati-hati ketika melangkah atau melakukan aktivitas harian kita. Apakah yang membawa manfaat atau mudarat? Karena apa? Kita yakin, hakul yakin, ada malaikat yang akan mengawasi segala tindak tanduk kita dari pagi hingga malam. Sehingga kita lebih berhati-hati, tidak sembarangan meniti hari. Karena manusia diberi waktu 24 jam selama sehari semalam. Apakah akan digunakan untuk kebaikan yang akan membawa kita ke surganya Allah, ataukah sebaliknya berbuat lebih banyak maksiat yang akan mengantarkan kita kepada neraka jahanam. Nauzubillah min zalik. Demikian pertemuan hari ini. Untuk tugasnya, Ibu minta tolong dikerjakan latihan halaman 32 nomor 1 sampai nomor 2. Terima kasih atas peran serta kalian hari ini. Tetap bersemangat. Sekecil apapun usaha kalian dalam mengerjakan tugas yang diserahkan oleh ibu dan bapak guru selama pelajaran jarak jauh ini, insya Allah berupa catatan amal kebaikan bagi kehidupan kalian kelak. Tetaplah bersemangat. Jangan lupa memakai masker, mencuci tangan sesering mungkin dengan air mengalir dan sabun, atau hand sanitizer ketika kita berpergian dan tidak menemukan air atau sabun di sekitar kita. Jaga jarak, jauhi kerumunan, dan pastinya berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa berdoa. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kelas 3.